Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah siang ini masih hidup, masih diberikan kesehatan dan kesempatan, masih dirasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam pula kita menghadap kepada Allah. Aish kariman aw mut syahidan, hidup mulia, mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang berbahagia, sidang jamaah Jumat yang terhormat, khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan perbaikan dan perbekalan kehidupan kita untuk menghadap kepada Allah. Sebaik-baiknya persiapan dan perbekalan adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersiap-siap dengan ketakwaan. Jika ketakwaan ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, satu di antara dua manusia paling celaka, kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka waillah, celakalah bagi pengumpat dan pencela. Siapa orang yang kedua? Orang yang kedua adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang mencari lalu mengumpulkan harta. Setelah dia kumpulkan wa 'addadahu, dia hitung-hitung, dia hitung-hitung, dia hitung-hitung. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal urusan mencari, mengumpul, lalu menghitung adalah pekerjaan sebahagian besar manusia. Apakah lalu semua manusia ini adalah orang-orang yang celaka? Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukankah tiap hari kita berangkat dari rumah mencari harta, lalu mengumpulkan harta, lalu menghitung-hitung harta? Apakah lalu semua manusia adalah orang-orang yang celaka? Tentu saja tidak, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang dilalaikan oleh hartanya, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu menjadikan harta bendanya menjadi penolong dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di saat Nabi menyampaikan bahwa yang paling banyak masuk syurga minal fuqara wal masakin, kalangan fakir dan miskin, sahabat-sahabat pun bertanya, kemana perginya yang kaya-kaya duhai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak di antara orang kaya itu yang nyangkut di depan pintu syurganya.
Salah satu orang yang paling risau mendengarkan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Maka sejak itu saudaraku, Abdurrahman bin Auf bertekad menjadi orang miskin di hadapan Allah. Apa yang beliau lakukan? Pertama, beliau mengawali gerakan berzakat 97,5%. Hanya memakan 2,5% hartanya. Terbalik dibandingkan kita, hanya berzakat 2,5%, itu pun tak semuanya pula yang membayar, dan memakan 97,5% hartanya. Lalu apakah menjadi miskin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an? Rupanya bukan semakin miskin, semakin kaya dia adanya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, Allah tambah nikmat kepadamu. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Yang kedua beliau lakukan saudaraku, beliau menjadi donatur perang Tabuk. Tabuk itu jaraknya dari simpang kota Madinah. Kalau kita dari Madinah ke simpang Tabuk lebih kurang 20 menit perjalanan menggunakan bus. Lalu kita masuk ke dalam, berjarak lebih kurang 395 kilo, bertemulah dengan sebuah negeri hangus, nama negerinya Madain Saleh. Lalu bergerak lagi masuk ke dalam, maka bertemulah 500 kilo kemudian sebuah negeri bersalju, nama negeri itu adalah Tabuk. 500 kilo kemudian bertemu lagi negeri bernama Palestina. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, lebih kurang sekitar 900 km lebih perjalanan dari pusat kota Madinah menuju ke negeri Tabuk. Berapa biayanya? Sangat banyak. Kalau dihitung dengan uang sekarang, maka saat itu paling tidak membutuhkan biaya sekitar 40 miliar rupiah. Ini kewajiban negara, tapi negara tak mampu membayar. Siapa yang membayar? Yang membayar adalah Abdurrahman bin Auf. Tanggung jawab negara, hutang negara yang dia bayarkan. Apakah miskin dia? Rupanya semakin bertambah hartanya di hadapan Allah. Semakin dia salurkan, semakin Allah titipkan. Tidak juga miskin, lalu beliau lakukan yang ketiga. Apa yang beliau lakukan? Beliau borong tanah-tanah di pasar-pasar yang ketika itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ada yang menjualnya 5 kali lipat, ada yang menjualnya 10 kali lipat. Dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Untuk apa? Setelah beliau beli saudaraku, lalu beliau menitipkan kepada pedagang-pedagang muslim, saudagar-saudagar muslim, boleh mereka jual beli di situ dan tidak ada bayar sama sekali, gratis yang beliau berikan kepada kaum muslimin saudara seiman seakidah. Apakah dia beli tanah lalu digratiskan orang memakainya dia miskin? Semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Bal yasdada, bal yasdada, bal yasdada. Bertambah, bertambah dan bertambah, bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih, semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang, lalu semakin barokah, barokah dan barokah. Yang keempat saudaraku, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, maka beliau kemudian menjadi donatur utama untuk menafkahi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat, luar biasa perjuangannya membela Nabi. Bahkan setelah Nabi Muhammad Rasulullah wafat, beliau menjadi donatur utama untuk menafkahi keluarga Nabi. Kalau kita cobalah bandingkan, ada yang 10 tahun ustaz ceramah di masjid kita, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun dia membina masyarakat, lalu wafatlah ustaz itu. Apakah ada masjid di Pekanbaru? 1.400 total masjid di Pekanbaru. Pernahkah terdengar pengurus mengumpulkan dana hanya 250.000 tiap bulan, lalu dihantarkan kepada keluarga ustaz yang kematian suaminya, hingga anaknya menjadi yatim, hingga istrinya menjadi janda? Ada perhatian 1.400 masjid ini? Sampai sekarang belum pernah kita dengarkan. Entahlah kalau ad-Diya yang melakukannya. Begitu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Selesaikah sudah? Tidak. Makin kaya Abdurrahman bin Auf, makin bingung beliau. Apa yang beliau lakukan? Yang kelima, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang kelima, beliau melakukan pembelian gagal panen kurma-kurma saudara muslimin yang membusuk. Dia beli
setelah dibelinya, dia taruhnya di depan rumahnya. Kalau tidak dia makan, tidak dia konsumsi, untuk apa dia beli? Agar saudara seimannya bisa menafkahi anak istri dan keluarganya. Lalu kenapa tak dia kasih saja? Kenapa dia mesti beli? Kalau dikasih, maka tangan saudara seimannya berada di bawah. Dia tidak ingin tangan saudaranya rendah, maka kemudian seluruh hasil dagangnya yang gagal, seluruh hasil dagangnya yang membusuk, dia beli agar seimbang. Yang satu namanya pembeli, yang satu namanya penjual. Rupanya orang kalau sudah sampai ke tingkat soleh sebenarnya, maka jangankan hanya memberi, marwah orang pun diperhitungkan olehnya. Itulah orang-orang yang tidak hanya menumpuk dan menghitung-hitung hartanya. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.